Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Hutan laut tiba-tiba menjadi sunyi, semua orang diam-diam melepaskan indera ilahi mereka, tetapi tidak ada dari mereka, termasuk Yunxiao, menemukan apapun. Bomu, sejak kapan kamu belajar bagaimana bertindak misterius? Qiu Huang bertanya sambil tersenyum. Kamu selalu menjadi orang yang berbohong padaku, kapan aku pernah berbohong padamu? Kata Bomu sambil tersenyum. Ekspresi Qiu sedikit berubah, seolah-olah dia merasa bersalah, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Kalau begitu jelaskan dengan jelas, siapa lagi yang mendambakan tubuh sejati Tuhan ini? Tidak ada orang lain di hutan laut ini. Oh, kamu sangat yakin? Bomu tertawa. Yunxiao juga bingung, bahkan dengan kekuatan roh ilahinya, dia tidak dapat menemukan apapun. Jika seseorang benar-benar bersembunyi, maka teknik persembunyian orang ini terlalu menantang surga. Tentu saja, Qiu menjawab dengan bangga, bukannya tidak ada orang di dunia yang bisa menghindari deteksiku, tapi sebenarnya tidak banyak. Jika aku kalah, aku akan mengembalikan tubuhku yang sebenarnya kepadamu, dan kondisinya akan batal. Tahanan itu tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia sangat percaya diri, syaratnya adalah dia harus bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi dan mendengarkan perintah Yunxiao. Jika dia kalah, dia akan berada dalam masalah besar. Dia juga tahu bahwa ada orang di dunia yang bisa menghindari deteksinya. Qiu menyebarkan indera ilahinya lagi tetapi masih tidak menemukan apa-apa. Tapi dia tidak ingin mengambil risiko, jadi dia mendengus, itu masalah terpisah, jangan pernah berpikir untuk membuatku masuk ke dalam perangkapmu, siapa yang tahu skema seperti apa yang Anda rencanakan di dalam hati Anda. Hehe, Qiu, kamu telah menjadi pengecut. Bomu berkata dengan senyum tipis, sedikit geli di matanya. Qiu sangat tidak nyaman di bawah tatapannya dan mendengus, apapun yang kamu katakan, cepat buat keputusanmu. Apakah kamu ingin aku mengembalikan tubuhmu yang sebenarnya, atau apakah kamu ingin aku membunuh kalian semua dan kemudian pergi mengambilnya sendiri? Tidak ada yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tidak percaya padaku, jika kita bertarung, kita akan menjadi orang-orang yang mendapat manfaat darinya. Bomu menghela nafas. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu lagi. Qiu menjawab dengan dingin. Dia sangat sombong dalam hal kekuatan, bahkan jika ada orang yang bersembunyi, dia tidak perlu takut. Ini hanya bisa membuktikan bahwa orang yang bersembunyi tidak cukup kuat. Kalau tidak, mengapa dia perlu bersembunyi? Semuanya, dengarkan perintahku. Bunuh mereka semua. Qiu memerintahkan dengan tatapan dingin di matanya. Iya. Grandmaster Yunseng dan yang lainnya berteriak. Ini terutama terjadi pada Patriark Yunseng dan yang lainnya, mereka paling takut jika kedua faksi berdamai, posisi mereka akan canggung. Istana Kaisar Lautan pasti tidak akan menimbulkan masalah bagi para tahanan, tetapi itu adalah cerita yang berbeda bagi mereka. Begitu mereka dibawa pergi, mereka akan berada dalam masalah besar jika Istana Kaisar Lautan menyelidiki. Jika hanya Poron saja, mereka tidak akan takut, namun, masih ada Persatuan Bela Diri Surgawi dan Dewa Laut yang telah menyatukan 4 laut di masa lalu. Jika mereka tidak bisa membunuh semua orang ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, orang-orang yang paling ingin membunuh sekarang adalah leluhur Yunseng dan yang lainnya. Setelah menerima pesanan, mereka berusaha keras untuk menyerang. Yunxiao mengeluarkan tablet alam ilahi dan menepuknya dengan santai, 2 berkas cahaya melesat keluar dan berubah menjadi sinar terang. Maaf merepotkanmu lagi, tuanku, kata Yunxiao meminta maaf, saya benar-benar minta maaf. Tuan Aliansi Yun, kamu terlalu baik. Yi tertawa, bisa juga mengangguk ringan, kami berdua mungkin tidak punya banyak waktu tersisa, kita masih bisa memanfaatkan sisa tahun-tahun kita, merupakan kehormatan bagi kami untuk melakukan sesuatu untuk ranah seni bela diri surgawi. Apa? Yunxiao berteriak kaget, bagaimana waktumu bisa terbuang seperti ini? Petik 2. Bisa berkata, Tuan Aliansi Yun, kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati, setiap orang pasti akan mati, kami berdua tidak menyesal dalam hidup kami sekarang. Wasit tertawa terbahak-bahak, haha, potong omong kosong. Tes, cek,
saya tidak menyangka bisa melawan roh sejati setelah melawan iblis, aku sangat merindukannya. Mata kedua iblis itu bersinar dengan keganasan pada saat yang sama, mereka berteriak dan bergegas. Pergi, Yun Xiao berkata kepada Fei Ni, yang ada di sampingnya, kamu pergi dan bantu, dengan dua ras monster yang maha kuasa dan Dewa Laut Senior, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dia menatap Qiyu dengan dingin. Ekspresi Qiyu sedikit berubah. Yun Xiao benar, Ken dan Phoenix sama-sama ahli alam kosong, meskipun Liga Bela Diri Surgawi memiliki sedikit orang, semuanya adalah ahli alam kosong, kecuali saudara kandung Duanmu. Selain itu, meskipun hanya ada bayangan Dewa Laut Bomu di Amitabha, cahaya keemasan dari artefak Sein menyinari semua orang seperti matahari yang hangat, memberi mereka ketenangan yang tak tertandingi. Orang-orang dari Aliansi Bela Diri Surgawi dan Istana Kaisar Laut Setenang Air, tidak panik atau panik. Dewa Laut Bomu tidak bergerak, dia hanya duduk di singgasana teratai, perlahan-lahan mengaktifkan cahaya keemasan. Ini juga alasan mengapa Qiyu sangat kesal dan gelisah. Dengan pemahamannya tentang Bomu, tidak mungkin dia hanya memiliki kekuatan sebanyak ini. Fei Ni memandang Yun Xiao dengan cemas, tetapi ketika dia melihat bahwa dia bertekad, dia tidak berani tidak mematuhinya, dia mengangguk berat, lalu berubah menjadi bola api dan menyulap depan Tomb of a Heavenly Phoenix, terbakar ke arah roh sejati. Pelayan ini, cepat berlutut dan panggil aku Tuan. Fei Ni segera melihat leluhur tua Yun Seng yang sangat gembira muncul di atasnya dalam sekejap, dia membentuk segel dengan tangannya, yang berisi gambar burung Phoenix yang membubung ke 9 surga, dengan api yang tak terbatas dan kekuatan besar, dia membantingnya. Brengsek, seluruh tubuh Grandmaster Yun Seng gemetar dan kakinya gemetar sehingga dia tidak bisa berdiri dengan mantap, kemarahan dan penghinaan yang tak terbatas melonjak ke dalam hatinya, dia menunjukkan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya dan membentuk segel untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, kedua segel itu bertabrakan dan meledak, dan kekuatan tak terbatas menyapu dunia. Patriark Yun Seng diledakkan ke tanah, dan sebuah kawah besar muncul di alun-alun di depan Istana Kaisar Laut, banyak roh sejati yang jatuh. Ada kilatan api di depan lubang dan Fei Ni jatuh ke samping, dadanya naik turun, jelas terluka. Namun, dia berada dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada Patriark Yun Seng, yang telah diledakkan ke dalam pelupaan. Wajah Qiyu menjadi semakin tidak sedap dipandang, sangat gelap hingga hampir meneteskan air. Ekspresi kurcaci klan kuda hantu juga berubah, dan dia berkata, Grandmaster Yun Seng berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan gadis ini, tidak hanya jiwanya yang ditekan, tetapi bahkan teknik kultivasinya tampaknya ditahan oleh Phoenix Surgawi. Mari kita berdua bersaudara berurusan dengan Phoenix Surgawi. Baiklah, pria berotot klan kuda hantu itu menjawab, dan kedua bersaudara itu berubah menjadi bayangan hitam, menyerang dari kedua sisi. Tidak tahu malu, Gu Qingqing melompat keluar, tangannya di depannya, dan lampu merah menari, mengenai salah satu bayangan hitam, dan berteriak, 2 lawan 1, dan itu seorang gadis, kalian benar-benar laki-laki. Ledakan, teknik debu merah yang mengembara menghantam bayangan hitam, dan kurcaci klan kuda hantu langsung terguncang. Keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang sama, mereka seimbang. Bayangan hitam lainnya berputar-putar di udara terbang ke bawah untuk menyerang Fei Ni. Fei Ni tertawa dingin, merentangkan tangannya dan melayang menjauh. Posturnya ringan, seperti burung Phoenix yang kembali ke sarangnya, bermain di hutan, meskipun dia melarikan diri, dia tampak nyaman, seperti dia bebas dan tidak terkekang. Sebaliknya, wajah pria berotot klan kuda hantu itu menjadi pucat setelah serangan pertamanya meleset, dia mengerang teredam dan mengejar yang lain. Sepertinya situasinya telah terbalik tanpa campur tangan Dewa Laut. Yun Xiao memandang Qiyu di kejauhan dan mencibir, wajahnya penuh ejekan. Pada kenyataannya, dia masih sangat khawatir, setelah Ken dan Phoenix bergabung dalam pertempuran, situasinya hanya bisa dikatakan sedikit lebih baik, namun, jika pertempuran berlanjut, dia takut dia masih akan kalah lebih banyak daripada yang akan dia menangkan, oleh karena itu, dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Qiyu Luan mengetahui batasnya dan dengan demikian menemukan kekurangan. Seperti yang diharapkan, ekspresi Qiyu menjadi lebih tidak sedap dipandang. Bukan karena ejekan Yun Xiao memiliki banyak efek, tetapi musuh yang paling dia takuti, Bomu,
belum bergerak, dan dia merasa seperti batu besar menekan dadanya. Bomu, 100.000 tahun telah berlalu, biarkan aku mengalami gerakan brilianmu lagi. Qiyu akhirnya tidak tahan lagi, dia naik ke udara, lampu hijau berubah menjadi naga dan meraung. Jika kamu ingin melawan Bomu senior, kamu harus melewatiku dulu. Sosok Yun Xiao berkedip saat dia berubah menjadi sambaran petir dan muncul di bawah naga Azure dalam sekejap, lalu dia menusukkan pedangnya ke udara. Huala, suara ruang yang hancur terdengar saat pedang kematian menebas merah. Esensi pedang naik tertiup angin dan berubah menjadi bentuk pedang putih, menebas ke arah naga Azure. Ledakan, naga hijau dihancurkan oleh cahaya pedang, dan seluruh pedang tiba-tiba meledak. Di bawah pengaruh kekuatan naga, darah dan Qi Yun Xiao melonjak, dan dia dikirim terbang kembali ribuan kaki untuk menghilangkan dampaknya. Qiyu sangat marah sehingga asap keluar dari 7 lubangnya saat dia meraung, "Li Yun Xiao, kamu benar-benar pantas mati." Seluruh tubuhnya gemetar, dan pembuluh darah di dahinya keluar. Yun Xiao mengibaskan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Marah adalah perilaku yang lemah, sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, bukankah seharusnya Anda mengeluarkan kekuatan Anda dan berbicara?" Petik 2. Qiyu menatapnya dengan dingin untuk beberapa saat sebelum kemarahan di wajahnya perlahan menghilang, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak menginginkan darah sejati Phoenix Surgawi lagi, jangan ikut campur dalam urusanku." Yun Xiao melihat ekspresi sabar pria itu dan memujinya di dalam hatinya, pria ini memang layak menjadi pahlawan. Meskipun dia sangat marah, dia masih mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, lagi pula, dibandingkan dengan darah sejati Phoenix Surgawi, lebih penting untuk mengambil kembali tubuh aslinya terlebih dahulu. Selama dia kembali ke alam Dharmakaya, akan mudah baginya untuk mendapatkan darah asli dari Phoenix Surgawi. Tapi, Yun Xiao tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia mencibir dan berkata, "Sejak kapan terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda menginginkan darah asli Phoenix Surgawi?" Persatuan Bela Diri Surgawi selalu bersama laut. Istana Kaisar. Kalau begitu kamu akan mati dulu. Qiyu San membentuk segel naga dengan tangannya dan cahaya hijau melesat keluar dari tubuhnya, 5 elemen Kang sejati di sekitarnya mengembun menjadi 5 naga raksasa. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya, dan dia mengerti bahwa dia harus menyingkirkan Yun Xiao. Selama mereka bisa membunuh Bomu atau Yun Xiao, perjalanan mereka tidak akan, adapun Dharmakaya, itu telah ditempatkan di sana selama 100.000 tahun, dan dia tidak keberatan meninggalkannya di sana selama beberapa hari lagi. Yun Xiao mengubah momentum pedangnya dan buru-buru membuang 6 ding dan 6 jia, pada saat yang sama, dia menyulap 3 kepala dan 6 lengan, masing-masing melakukan gerakan mantra dan tetap waspada. Dia juga melihat tekad dan niat membunuh di mata Qiyu, jadi dia tidak berani ceroboh. 6 ding dan 6 jia jatuh di sekitar Yun Xiao, dan cahaya keemasan terbang keluar dari tubuh mereka saat mereka membentuk tubuh ilusi iblis ilahi, berdiri dengan tombak di tangan. 5 naga menghancurkan langit. Domain naga putih dengan radius 10.000 kaki mengembun di sekitar tubuh Qiyu, dan seekor naga raksasa bisa terlihat samar-samar. 5 naga dari 5 elemen bangkit dan menyerang dari segala arah. Ruang itu diaduk oleh udara naga, dan bumi bergetar, semua orang merasakan tekanan yang sangat besar. Mata Yun Xiao menyipit saat bayangan pedang memenuhi langit dan mengalir ketebasan merah kematian pedang, 9 bunga putih berbintik-bintik muncul di bilahnya satu demi satu. Itu seperti pedang yang menembus bintang-bintang, namun tidak. Penampakan dewa juga memegang tombak dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke Qiyu, cahaya keemasan yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Tombak berangsur-angsur berubah dari transparan menjadi padat. Pedang di tangan Yun Xiao tiba-tiba menebas, dan 9 bunga putih mekar satu persatu dari belakang ke depan, dunia dalam pedang menjadi lambat dan sunyi. Itu memberi orang kesan visual bahwa waktu perlahan-lahan berlalu, seolah-olah dia seharusnya tidak muncul dalam kesempatan seperti itu. Tombak di tangan penampakan iblis ilahi menyerang dengan cepat, ribuan aliran cahaya menghilang di tombak, memberi orang kecepatan ekstrim, itu melompat keluar tanpa ragu-ragu. Boom boom boom. Kedua kekuatan itu bentrok berdampingan dan menyerang Kang sejati 5 elemen. Cincin kekuatan menakutkan meledak ke segala arah. Gemuruh-gemuruh. Cahaya warna-warni tidak hanya menghancurkan kehampaan, tetapi juga menyapu seluruh hutan laut.
Alun-alun itu jatuh ke dalam kekacauan, istana Kaisar Laut terkena benturan dan mulai runtuh. Rou Wei, mati. Poron meraung dan terbang, dia langsung membuat penghalang untuk melindungi istana Kaisar Samudra yang runtuh. Segel di tangan Bomu berubah, dan cahaya keemasan pekat menyebar dari platform teratai, membentuk penghalang yang menahan semua serangan di luar. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah ledakan, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Qiyu, mengapa kamu tidak mempercayaiku sejak awal?" Naga yang dibentuk oleh Kang Sejati 5 elemen telah menghancurkan serangan bersama Yun Xiao dan tubuh ilusi iblis ilahi, tetapi itu juga tidak membuatnya merasa baik. Cahaya berkabut muncul di tubuhnya untuk menahan benturan yang menakutkan. Tiba-tiba, hatinya bergetar saat dia merasakan bahaya yang ekstrim dari dalam, selain itu, aura itu sangat familiar. Qiyu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan tubuhnya menjadi dingin. "Mengapa kamu tidak percaya pada Bo? Mu?" Sebuah suara samar terdengar di belakangnya, dan sesosok perlahan muncul. Semua pori-pori di tubuh Qiyu terbuka saat rasa bahaya dan ketakutan yang besar menyebar di hatinya, dia meraung dengan sekuat tenaga, "Luan Yu. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku." Dia tiba-tiba mengembalikan tinjunya dan menyerang di belakangnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Sebuah lubang hitam diledakkan di belakangnya. Mata tahanan itu membelalak putus asa, tidak ada seorang pun di belakangnya, dia telah jatuh ke dalam perangkap. "Oh, anakku, kamu masih kekanak-kanakan seperti biasanya." Sosok Luan Yu dengan dingin terdengar di sampingnya, tinju naga, cahaya tak terbatas. Di tengah ledakan yang kacau, cahaya putih pucat sekali lagi meledak dan melesat ke langit. Mata Yun Xiao berubah warna saat dia menatap lurus ke depan dengan kaget. Dia tidak berani mempercayainya ketika dia melihat sosok Luan Yu sebelumnya, tetapi sekarang tinju naga mekar dengan cahaya tak terbatas, dia yakin tanpa ragu. Di bawah cahaya pucat, Qiyu memuntahkan seteguk darah. Tinju naga menghantam dadanya, dan ribuan retakan muncul di sisi kiri jantungnya, yang semuanya mengeluarkan darah. Tubuh cahaya ilusi dihancurkan oleh pukulan, dan organ dalamnya hancur, dia memuntahkan seteguk darah. Kedua sosok itu hampir saling menempel dalam cahaya putih. Mata Qiyu dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, sementara mata Luan Yu sedingin es. Sebagai ayah dan anak, tidak ada emosi sama sekali, hanya kekejaman dan kebencian. "Aku benci ini. Aku tidak bisa membunuhmu. Kamu anakku, bagaimana kamu bisa membunuhku?" Mata Luan Yu dipenuhi dengan cibiran dan ejekan, dan bahkan sedikit belas kasihan, "Anakku yang menyedihkan, matamu sebenarnya dipenuhi dengan begitu banyak keengganan, cek-cek, itu benar-benar membuat hati ayah sakit. Karena kamu merasa sakit hati untuk Ying Luo, maka hancurkan menjadi beberapa bagian." Murid Qiyu tiba-tiba menyusut, dan jantungnya mulai berdetak, ruang di sekitarnya tampak bergetar. Mengikuti mondar-mandir, hati ini, kekuatan hidup yang sangat lemah menyembur keluar seperti mata air. "Apa?" Luan Yu kaget, matanya terbuka lebar dan dia berkata dengan kaget, "Hati tubuhmu ini lemah." Aura di tubuh tahanan itu langsung naik ke puncaknya, dan keengganan di matanya telah lama berubah menjadi ejekan dan tekad, "Mungkin ini takdir, pilihan takdir adalah membiarkanmu mati di tanganku. Jantung tubuh ini ada di sebelah kanan." Begitu dia selesai berbicara, tangan kiri Qiyu meraih lengan Luan Yu yang telah mengenai dadanya, dan kelima jarinya langsung mencubit ke dalamnya, menenggelamkannya dengan erat, karena takut Luan Yu akan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia menegakkan tubuhnya dan mengepalkan tangan kanannya, 5 elemen Kang Sejati mulai berputar dengan cepat. 5 naga menghancurkan langit. Mati. Qiyu menggunakan seluruh kekuatannya, dan 5 naga terbang di sekitar telapak tangannya, dia meninju, ingin menghancurkan hati Luan Yu. Sepasang mata dingin dan penuh kebencian itu mencerminkan beberapa sinar kegembiraan, sudut mulutnya tersenyum menyeramkan, seolah-olah dia akhirnya memenuhi keinginannya yang telah lama diidamkan. Namun, hanya dalam sekejap, 5 bentuk naga itu tampak membeku, dan seluruh lengannya lamban. "Apa? Dan EBCP, ini, Qiyu Shinsen gemetar saat dia merasakan kekuatan pengikat yang sangat kuat seperti hukum Dao surgawi yang menekan tubuhnya, menyebabkan energinya menghilang. Ledakan. Pukulan itu mendarat di dada Yuri,
tetapi tidak mengandung banyak kekuatan. Cahaya 5 warna yang tersisa juga diblokir oleh sisik naga dan hancur di bawah ujung tinju. Yun Xiao juga terkejut, tetapi dia jauh lebih tenang. Dia mendongak dan melihat ikan Qi Yin yang di atas mereka. Menyegel ruang dalam jarak 1000 kaki. Di dalam segel, sosok kekar bisa terlihat samar-samar. Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, tangannya disilangkan di depan dadanya, dan dia berdiri dengan pedang di punggungnya. Hehe, pilihan takdir. Sungguh nasib yang menyedihkan. Kepanikan Luan Yu sebelumnya telah menghilang, digantikan oleh ejekan dan penghinaan yang dingin dan arogan. Dia berkata dengan kejam, Feng Yaoli, bunuh dia. Sosok pembawa pedang di bawah segel adalah Feng Yaoli. Dia mengangkat alisnya dan berkata, sesuai keinginanmu. Dia membentuk mantra pedang dengan satu tangan, dan pedang dingin itu terbang dengan dentang dan menebas. Desir, cahaya dingin melintas, dan suara seperti logam terdengar dari tubuh Qiyu. Pilar darah meledak dari sisi kanan dadanya. Darah segar menyembur keluar seperti panah ke tubuh Yuri, mewarnainya merah. Kedua sisi dadamu telah hancur, kata Feng Yaoli mencemooh, Anda tidak akan memberitahu kami bahwa hati Anda ada di perut Anda, bukan? Petik 1. Perubahan mendadak ini mengejutkan leluhur Yun Seng dan yang lainnya. Mereka berdiri di kejauhan dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Mata roh sejati akan keluar dari rongga mereka saat mereka mengeluarkan suara aneh dan menyerbu ke depan. Luan Yu dengan paksa membuka lengan Jiang Qiu, keduanya berada di bawah tanda penyegelan langit, dan kekuatan yang bisa mereka gunakan sangat terbatas. Dia segera berteriak ke arah langit, cepat dan serang. Tubuh fisiknya berada di alam cahaya kosong, jadi dia tidak akan mati dengan mudah. Oh, mata Feng Yaoli dingin, dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan cahaya pedang lainnya menyala. Tiba-tiba, sosok manusia melintas di segel penyegel langit dan seekor ular perak kecil ditembak jatuh. Tubuh ular itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan terbuat dari sisik yang ditumpuk. Cahaya pedang Feng Yaoli berbalik dan mengenai ular perak itu dengan keras. Dia berteriak, siapa itu? Ular itu terguncang dan bergoyang beberapa kali di udara. Itu sebenarnya cambuk perak. Bagian lainnya ada di tangan seorang wanita dengan ekspresi dingin. Itu adalah Putri Duyung yang telah melarikan diri sebelumnya. Dia telah berganti menjadi setelan perang perak berkilau yang tampaknya menyatu dengan cambuk panjang. Dia juga memperhatikan keanehan segel penyegel langit dan tidak berani mendarat. Dia hanya berdiri di atas dan menyerang dari kejauhan. Saat cambuk panjang menari, pola perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan jatuh seperti bunga yang ditaburkan oleh seorang dewi. Ekspresi Feng Yaoli berubah drastis di bawah segel penyegelan langit. Meskipun dia masih bisa menggunakan gerakannya, dia hanya memiliki 10-20% dari kekuatannya. Selanjutnya, jiwa-jiwa sejati mulai menyerbu ke dalam segel, mengguncang hukum segel. Kumpulkan. Petik 2. Dia berteriak dan segera melepaskan segelnya. Kekuatan di tubuhnya kembali ke puncaknya, dan dia membentuk segel tangan dengan satu tangan untuk menamparkan pola perak. Bang bang bang, lampu perak yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan cambuk panjang di tangan dan nuts pecah menjadi ratusan bagian. Dia juga terkena benturan dan dikirim menerbangkan ratusan zang pergi. Begitu segel penyegelan langit dibuka, Luan Yu juga langsung memulihkan kekuatannya. Tanpa belas kasihan, dia meninju ke arah kepala Qiyu, ingin mengambil nyawanya. Ledakan, kekuatan tinju menyebabkan udara meledak, tetapi tiba-tiba diblokir oleh beberapa kekuatan dan membombardir lapisan dinding cahaya. Saudara-saudara kuda hantu berdiri di kedua sisi Qiyu, secara bersamaan mendirikan penghalang pertahanan, menghalangi kemajuan Yuri dengan satu pukulan. Kalian berdua sampah berani melawanku. Luan Yu sangat marah, dan kekuatan naga di tubuhnya sangat mengesankan. Sebagai pemimpin 10.000 roh, dia pernah berada di atas segalanya. Kekuatan itu membuat saudara-saudara kuda hantu berkeringat dingin, dan ketakutan muncul di hati mereka. Kurcaci kuda hantu memaksakan senyum. Lord True Dragon memperlakukan kita sebagai sampah, tetapi Lord Qiyu memperlakukan kita sebagai bawahannya. Seorang pria akan mati untuk teman dadanya, dan seorang wanita akan mencari pria yang dia cintai. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di belakang mereka. Sosok Leng Tong muncul, memeluk Qiyu, dan mundur jauh. Luan Yu sangat marah, karena itu masalahnya, katanya dengan suara dingin, maka kalian berdua sampah benar-benar bisa masuk neraka.
Dia mengepalkan tinjunya dan cahaya tak terbatas meledak dari ujung tinjunya. Saudara-saudara klan kuda hantu terkejut, dan mereka buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Alam naga itu terbuka dari tubuh Yuri dan langsung menyelimuti mereka berdua. Kemudian, cahaya dalam jumlah tak terbatas muncul dan langsung menelan mereka berdua. Bum bum bum. Kemanapun cahaya itu pergi, ada kekuatan tinju yang mengesankan. Kedua bersaudara itu dipukul begitu keras sehingga mereka memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuh mereka langsung terbang keluar. Dalam pertempuran dengan Liga Bela Diri Surgawi, mereka telah menghabiskan banyak energi mereka dan juga terluka. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menahan amarah serangan Yuri? Dia jatuh ke tanah jauh, meluncur ratusan meter, dua noda darah merah cerah tertinggal di tanah. Feng Yaoli ada di langit, setelah mendorong mundur Putri Duyung dengan satu gerakan, dia memiliki ekspresi ganas di wajahnya, pedang es mendarat di tangannya dan menyerang puluhan ribu sinar cahaya dingin ke arah prajurit roh sejati. Wolf, Bas, wah, banyak dari prajurit ini telah tewas dalam pertempuran sebelumnya, dan yang tersisa terluka, bagaimana mereka bisa menjadi pasangan Feng Yaoli? Hanya dalam beberapa gerakan, sejumlah besar dari mereka telah terbunuh. Anggota tubuh dan tubuh yang patah jatuh dari langit, dan darah jatuh seperti hujan. Itu adalah pemandangan berdarah di depan Istana Kaisar Laut. Orang-orang dari Aliansi Bela Diri Surgawi dan Istana Kaisar Samudra menyaksikan duo ayah anak bertarung satu sama lain dengan tenang, tidak ada yang tahu apakah mereka bahagia atau sedih, dan ekspresi semua orang rumit. Ekspresi Luanyu sedingin es saat dia berjalan menuju Leng Tong. Wajah Leng Tong dipenuhi dengan kepanikan, dan mata vertikalnya juga dipenuhi ketakutan. Setelah Phantom Horse bersaudara dipukul, mereka berjuang beberapa kali di tanah. Meskipun mereka tidak mati, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung, dan hanya bisa berbaring di sana dan membiarkan orang lain memotong mereka. Hanya Danu dan Patriark Yunseng yang tersisa di pihak mereka, dan situasinya sudah berakhir. Wajah Leng Tong menjadi pucat, dia merasakan tekanan dari tubuh Yuri, dan ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan pada Grandmaster Yunseng dan Danu dan berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Danu juga tidak sedap dipandang, dia memandangi saudara kuda hantu di tanah, menggigit bibir merahnya, dan berkata, kurcaci itu benar, seorang pria akan mati untuk orang yang mengenalnya, dan seorang wanita akan mencari orang yang dia sukai, paling buruk, kita akan mati begitu saja. Qiyu berdiri di belakang mereka, berlumuran darah. Sisi kiri dadanya telah dihancurkan oleh tinju naga, sedangkan sisi kanan telah ditembus oleh pedang es, dia benar-benar berlumuran darah. Dia menghela nafas dan berkata, kalian semua bisa pergi, kamu tidak perlu bekerja untukku lagi, bawa saudara Guima bersamamu, wajahnya dipenuhi dengan kesunyian. Beberapa prajurit roh sejati yang tersisa di langit juga mundur. Mereka berlutut di depan para tahanan dengan darah di sekujur tubuh mereka dan air mata di wajah mereka. Feng Yaoli tidak mengejar, tetapi menyingkirkan pedangnya, sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao, dan kemudian ke Duan Mu Yuyu, matanya berbinar dingin, ekspresi Duan Mu Yuyu sedikit berubah, tetapi dia tidak takut. Kami tidak akan pergi, aku bersumpah untuk hidup dan mati bersama Tuan Qiyu, kata Danu tegas. Aku bersumpah untuk hidup dan mati bersama Tuan Qiyu. Suara-suara khusyuk dan tragis terdengar satu demi satu, dan suasana di tanah sedih. Luanyu mencibir dan berkata, cek-cek, ini benar-benar menyentuh anakku, ayahmu tidak akan membiarkanmu mati begitu saja, jiwa naga Anda penuh, ketika saya mengekstraknya, saya akan memeliharanya, itu tidak akan, adapun tubuh fisik tahap penciptaanmu yang sempurna, aku tidak akan sopan dan menerimanya. Kata-kata ini membuat rambut semua orang berdiri. Seperti kata pepatah, bahkan harimau yang ganas tidak akan memakan anaknya, berapa banyak kebencian yang dimiliki ayah dan anak ini. Tahanan itu sepertinya sudah terbiasa, ekspresinya tidak berubah, seolah-olah emosinya telah tenang di ujung jalan, dia hanya mencibir, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di ranah seni bela diri surgawi, naga sejati telah lahir berkali-kali, bagaimana mungkin ada sampah sepertimu? Petik 1. Apa, kamu tidak yakin dengan ayahku? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, bahkan jika Anda tidak menerimanya, Anda harus menerimanya.
Saya hanya tidak yakin, kata tahanan itu mencela diri sendiri, aku mungkin tidak bisa membunuhmu hari ini, tapi yang lain pasti akan melakukannya. Luan Yu berkata dengan dingin, kamu semua adalah anakku, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari genggamanku? Di mana mereka? Sepertinya kita perlu menemukan waktu untuk berkumpul, hehe, kamu takut, Qiyu tertawa. Haha, beberapa bocah kecil, apa alasan aku takut? Danu mengangkat tangannya, dan cahaya perak berubah menjadi cambuk panjang, membentuk formasi kecil 30 meter di depannya untuk menghentikan Luan Yu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, orang ini hanya berada di alam kehampaan, tidak pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Leng Tong juga maju dan bersandar di sisi Danu, beberapa prajurit roh sejati juga berjaga-jaga. Luan Yu mencibir, jika beberapa dari kalian masih memiliki 100% kekuatanmu, kalian akan bisa bersaing denganku selama beberapa napas. Sekarang, Anda seperti belalang yang mencoba memblokir kereta, melebih-lebihkan kekuatan Anda sendiri. Saat kata, kekuatan, keluar dari mulutnya, Luan Yu bergerak. Formasi kecil yang dibentuk oleh cambuk perak meledak dengan cahaya yang kuat dan mengalami pukulan berat, menyebabkan cambuk retak dan meledak. Matanya yang dingin terfokus saat dia menangkap gerakan Luan Yu, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, menara petir. Bum bum bum, sejumlah besar ular petir muncul di atas cahaya perak, mengembun menjadi menara dan menekan langit di atas gumpalan yang berkuasa. Ruang bergetar, dan tubuh asli Yuri terungkap, yang kemudian diselimuti oleh menara petir. Sejumlah besar petir mengalir masuk dan menyerang tubuhnya. Namun, ada domain naga yang tersebar di sekitar gumpalan yang berkuasa, ular petir itu ditekan dan dimusnahkan segera setelah mereka memasuki domain naga, tidak dapat menyentuh tubuhnya sama sekali. Saya tidak berpikir bahwa masih akan ada sisa-sisa perlombaan mata. Niat membunuh melintas di mata Luan Yu, sosoknya berkedip dan seolah-olah seekor naga raksasa telah membubung ke langit, menyerang ke segala arah. Ledakan, menara petir meledak berkeping-keping. Mata vertikal Leng Tong segera tertutup, dan darah merembes keluar. Ayo keluar semua, Danu meraung. Keduanya, segera terbang dan menyerang dari kedua sisi. Beberapa prajurit roh sejati juga mengertakkan gigi dan mengikuti. 7 atau 8 dari mereka menyerang Yuri pada saat yang sama. Grandmaster Yun Seng terbang ke sisi tahanan dan berkata dengan cemas, Yang Mulia, silakan ikut dengan saya, mari kita jaga hidup kita dulu dan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Tanpa menunggu jawaban, dia berkata, maaf, dan mengulurkan tangan untuk menyeret tahanan itu. Saat telapak tangannya menyentuh Qiyu, kelima jarinya berkedip dan cahaya dingin melintas, langsung menekan punggung Qiyu. Pada saat yang sama, tangannya yang lain berubah menjadi cakar elang dan mengunci tenggorokan tahanan. Kakek, Gu Hong terkejut, penglihatannya tiba-tiba berubah, dan dia segera mengerti apa yang dipikirkan leluhurnya. Ini adalah pemberontakan, dia takut dan dengan cepat berlari untuk bersembunyi di belakang Patriark Yun Seng. Perhatian semua orang tertarik dengan perubahan mendadak ini, bahkan Yuri, yang berada di tengah-tengah pertempuran sengit, tercengang. Kedua kelompok orang itu segera berpisah. Yun Seng, apa yang kau lakukan? Danu sangat marah dan mengelilinginya dengan Leng Tong dan yang lainnya. Wajah tahanan itu masih setenang air, tanpa sedikit pun perubahan ekspresi, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap penculikannya. Hidupku adalah milikku, aku hanya hidup dan mati untuk diriku sendiri. Grandmaster Yun Seng berkata dengan dingin, saya menghormati Tuan Qiyu, tetapi saya tidak ingin mati untuknya. Dia sedikit bersemangat saat dia berbicara, dan kekuatan kelima jarinya meningkat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit tenggorokan tahanan itu. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Danu berkata dengan dingin. Aku tidak main-main, kalianlah yang main-main. Grandmaster Yun Seng mencemooh, dia memandang Yuri di kejauhan dan berteriak, Tuan Naga Sejati, saya menawarkan Qiyu Jing kepada Anda, bisakah kamu mengampuni hidupku? Hahaha, jadi kamu takut mati. Luan Yu tertawa terbahak-bahak dan mengangguk terus-menerus, ya, tentu saja bisa. Di dunia ini, hanya nyawa sendiri yang paling berharga, meskipun Anda takut mati dan menjual Tuan Anda untuk kemuliaan, yang tercela, Anda tidak salah, aku bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Wajah Grandmaster Yun Seng memerah karena omelannya, tapi Luan Yu benar, hidupnya adalah yang paling berharga, dan begitu ia kehilangannya,
dia tidak akan memiliki apa-apa yang tersisa. Dia segera berkata, "Terima kasih atas pengertianmu, Tuan Naga Sejati." Luanyu berkata, "Jangan salah paham, bukannya saya mengerti, hanya saja membunuh sampah sepertimu akan mengotori tanganku." Wajah Grandmaster Yunseng berubah menjadi ungu karena malu, tetapi dia tidak peduli. Dengan tatapan tegas di matanya, dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Minggir. Kalau tidak, aku akan melumpuhkannya sekarang." Danu dan yang lainnya gemetar karena marah, mereka berjuang dengan nyawa mereka dipertaruhkan, tetapi mereka tidak menyangka pengkhianat akan muncul. Dari awal hingga akhir, Yun Xiao dan yang lainnya telah menonton dengan penuh minat. Tapi, Yun Xiao juga curiga, apa yang akan dilakukan Luanyu setelah membunuh Qiyu. Dari apa yang dikatakan Bomus sebelumnya, sepertinya dia juga ingin merebut avatar Qiyu, namun, bagaimana dia dan Feng Yaoli bisa mengalahkan mereka? Sekarang, dia hanya bisa menghadapinya saat itu datang, dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Qiyu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, membiarkan darah menodai pakaiannya. Tubuh daging dari pembudidaya alam cahaya kosong begitu kuat sehingga meskipun kedua sisi dadanya telah tertusuk dan hancur, dia masih berdiri tegak, darah juga berhenti mengalir, dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Grandmaster Yunseng menggunakan satu tangan untuk membentuk segel dan mendorong titik akupuntur penting di punggungnya, mendorongnya ke depan. "Apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan sekarang?" Qiyu tiba-tiba tersenyum. Leluhur Yunseng merasakan hawa dingin di hatinya dan memperingatkan, "Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada fantasi Anda dan dengan patuh kembali ke sisi Lord True Dragon. Bagaimanapun, Anda adalah putranya, selama Anda memohon kepada Tuhan, tidak akan sulit bagi Anda untuk mempertahankan hidup Anda." "Hehe, kamu mempersulitku. Tidak hanya tubuhmu yang lemah, tetapi kecerdasanmu juga mengkhawatirkan," kata Qiyu sambil tersenyum. "Tubuh seperti itu hanya dapat digunakan sebagai barang sekali pakai." "Apa?" Leluhur Yunseng terkejut, dan hawa dingin menyebar di hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang hebat di kepalanya. Kekuatan rasa sakit hampir langsung masuk ke jiwanya, dan dia kehilangan kesadarannya dalam sekejap. Bola cahaya putih terbang keluar dari atas sel penjara, ada bentuk naga yang samar di dalamnya, dan langsung masuk ke tubuh Patriark Yunseng. Kepemilikan. Petik 2. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam kemarahannya, Luanyu tiba-tiba menyerang dan berteleportasi ke bawah. "Anakku yang bodoh. Bagaimana mereka bisa punya cukup waktu untuk memilikinya sekarang? Berubah menjadi tubuh sampah itu di menit terakhir hanya akan membuatmu mati lebih pengecut. Bukan orang rendah ini yang tidak memiliki kecerdasan, itu kamu." Sosok Luanyu langsung muncul di samping Grandmaster Yunseng dan membanting dengan cakar Drazonnya yang ganas, "Bang!" Dengan satu suara, itu menghancurkan kepala leluhur Yunseng. "Tuan Qiyu!" Danu menjerit menyayat hati dan bergegas dengan sembrono. Leng Tong dan yang lainnya juga bertekad untuk mati, dan mereka semua menyerang seketika. Luanyu mencibir dan memarahi, "Kalian semua sampah." Dia membuat segel tangan, dan domain naga menyebar, menutupi 100 kaki seperti penghalang. Danu dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi penghalang medan naga bergetar karena serangan itu tidak dapat dipatahkan. Luanyu mendengus dingin dan tidak lagi memperhatikan mereka, tangannya yang lain menjangkau tubuh Patriark Yunseng dan menghancurkan jantungnya dengan ledakan, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuh Patriark Yunseng. Ekspresi Luanyu ganas, "Anakku, apakah masih ada tempat untuk bersembunyi sekarang? Keluarlah dengan patuh dan beri ayahmu makanan." Di bawah wajah suram dan dingin itu, dia benar-benar menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibir bawahnya. Jiwa yang akan dilahap sebenarnya adalah milik putra mereka, dan dia sangat ganas dan bersemangat. Orang-orang dari alam seni bela diri surgawi dan istana kaisar laut merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin, dan rambut mereka berdiri tegak. Murid Yun Xiao menyempit karena terkejut, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu yang salah. Luanyu menggunakan dua gerakan berturut-turut. Pertama, dia menghancurkan kepala Patriark Yunseng untuk mencegahnya melarikan diri setelah ditangkap. Sekali lagi, dia menghancurkan hati pihak lain dan menyebabkan tubuh ini benar-benar runtuh. Pada saat ini, tidak ada jalan keluar baginya di tubuh Patriark Yunseng. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang aneh.
tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Luan Yu mengulurkan tangan ke tubuh leluhur Yun Seng dan mencari jiwanya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berteriak kaget, "Kamu pengecut." Dia mencari tetapi tidak menemukan apa-apa, tidak ada jiwa naga di sana. Sementara itu, di bidang naga, Guiye berdiri di samping Luan Yu dan leluhur Yun Seng. Tubuh Qiyu tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan cahaya seperti bintang dan dia berkata dengan dingin, "Siapa yang tidak memiliki kecerdasan? Kamu ayah yang memalukan. Kami telah ditipu." Semua orang terkejut. Qiyu tidak menggunakan kepemilikan, dia benar-benar menggunakan jalan yang cerah. 5 elemen Qi sejati mengembun lagi, dan Qiyu dengan cepat membentuk segel tangan, naga 5 elemen meledak keluar dari tubuhnya dan membentuk segel yang menyerang seperti gunung. Segel energi sejati 5 elemen. Semua kekuatan Jenderal Penjara telah dikumpulkan dalam gerakan ini, dan ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Kebencian, penghinaan, dan kemarahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku akan mengembalikan semuanya kepadamu. Mati. Qiyu Bao meraung marah, luka-lukanya, yang telah berhenti menyebar, robek lagi, sejumlah besar darah meledak keluar dari tubuhnya dan menguap ketika bersentuhan dengan energi bintang. Di luar bidang naga, Danu dan yang lainnya menyerang dengan liar dalam ekstasi mereka, yang membuat Luan Yu kewalahan. Hati Luan Yu jatuh ke dasar lembah, dan wajahnya langsung kehilangan semua warna. Punggungnya benar-benar terpapar ke 5 elemen segel energi sejati, dan dia hanya bisa mengandalkan pertahanan alam naganya. Ledakan. 5 elemen segel energi sejati mendarat di tubuhnya, dan kekuatan lemah dari alam naga meledak, gelombang cahaya yang kuat menyebar ke segala arah. Danu dan yang lainnya terkejut dan ingin mundur, tetapi mereka juga terlibat langsung. Beberapa prajurit abadi yang sudah terluka memuntahkan darah dan mati karena akibatnya yang menakutkan. Feng Yaoli juga kaget ketika dia menyadari bahwa Ziyu telah jatuh ke dalam perangkapnya, dia ingin membantunya, tetapi sudah terlambat. Segel energi sejati 5 elemen itu menghancurkan bumi, dan dia berharap itu menjadi serangan jebakan maut, bahkan jika dia menghadapinya secara langsung, itu tidak akan mudah. Seluruh istana Kaisar Samudra runtuh sekali lagi, hanya area kecil yang dilindungi oleh poron yang tersisa, bangunan lainnya telah menjadi abu. Di tengah keterkejutan, 2 bayangan pucat berangsur-angsur terpisah. Luan Yu dengan kasar memuntahkan seteguk darah segar, dan seperti layang-layang dengan tali putus, dia jatuh jauh. Qiyu juga tidak dalam kondisi yang baik, tubuh alam cahayanya yang halus telah benar-benar meledak, dan gemuruh-gemuruh datang dari dalam 8 gerbang, darah akan meledak dari waktu ke waktu. Tuan Qiyu, sosok Danu berkedip, dan dia terbang ke sisi tahanan, dia setengah berlutut di depannya dan terisak, "Tuanku." Leng Tong juga buru-buru berlutut. Pada saat ini, hanya 2 bawahan setia mereka yang tersisa. Saudara-saudara klan kuda hantu awalnya terbaring di tanah setengah mati, tetapi mereka juga berubah menjadi abu setelah serangan barusan. Waktu akan menjawabnya. Qiyu memandang mereka berdua, "Kamu adalah bawahanku yang paling setia, saya sangat senang." Danu maju untuk mendukung Qiyu dan berteriak, "Tuha, jangan katakan lagi, mari kita tinggalkan tempat ini dulu, kami akan kembali setelah kami memulihkan kekuatan kami." "Aku tidak bisa," Qiyu menggelengkan kepalanya, "aku tidak tahan lagi, selain itu, begitu dia pergi, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali." "Danu, apakah kamu takut mati?" Danu tertegun sejenak, lalu tertawa pahit, "Tentu saja aku tidak takut, aku bersedia melalui api dan air untukmu, Tuhanku." "Bagus sekali," Qiyu mengangguk, "bagaimana denganmu, Leng Tong? Bahkan jika saya harus melewati api dan air, saya tidak akan ragu." Leng Tong berkata dengan tegas. "Terima kasih banyak," kata Qiyu. Dia membungkuk dan menatap Leng Tong dengan penuh kasih sayang, matanya menunjukkan ekspresi bersyukur. Leng Tong tertegun sejenak, merasa sangat aneh, "Tuanku, tolong." Tahanan itu menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di bahunya, berkata dengan lembut, "Aku tidak membutuhkanmu untuk melewati api dan air, aku hanya ingin kamu meminjamkan tubuhmu, tubuhku saat ini tidak tahan lagi." 8 gerbang meledak, dan fungsi tubuhnya dengan cepat hilang. Qiyu bukan lagi pria berdarah, tetapi pria berdarah daging. "Ah, apakah kamu baru saja berbohong padaku?" Mata Qiyu menjadi dingin. "Bawahan ini tidak berani.
Wajah Leng Tong penuh dengan kesedihan, dan butir-butir besar keringat dingin menetes dari dahinya. Bukan tidak mungkin bagiku untuk membawamu dengan paksa, tapi aku tidak ingin bertentangan dengan keinginanmu. Saya menghormati pilihan Anda, kata tahanan itu, tetapi Anda harus memahami bahwa jika Anda memilih untuk menolak, maka kita semua akan mati di sini hari ini, tetapi jika Anda setuju, saya masih memiliki kesempatan untuk pergi dan membalas dendam untuk Anda. Leng Tong merasakan tenggorokannya mengering, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Keputusan tersulit dalam hidupnya tepat di depannya, bahkan jika dia mati, itu tidak akan terlalu sulit. Buat keputusanmu dengan cepat, itu akan terlambat ketika waktunya habis. Qiyu berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya tenang dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman, tapi hatinya cemas seperti gunung berapi. Dimungkinkan untuk mengambil alih tubuhnya secara paksa, tetapi butuh waktu untuk menghapus keinginan Leng Tong dan membiasakan diri dengan tubuh baru, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jika pihak lain bersedia mengorbankan dirinya sendiri, itu akan sangat berbeda. Selama pihak lain tulus dan menggunakan jiwanya untuk membimbingnya ke dalam tubuh, dia bisa mengambil alih tubuh dalam waktu sesingkat mungkin. Bagus, saya bersedia. Aku rela mengorbankan hidupku untuk Darren. Leng Tong akhirnya mengambil keputusan, dia menghela napas panjang dan membungkuk dalam-dalam kepada sipir. Qiyu menghela nafas lega dan tersenyum, kamu akan selalu menjadi bawahanku yang paling setia, aku pasti akan memperlakukan tubuhmu dengan baik. Dia mengulurkan tangannya, menyatukan dua jari, dan dengan lembut menyentuh mata vertikal Leng Tong. Leng Tong hanya merasa jari-jari Qiyu dingin, dan ada keringat di atasnya. Singkirkan semua pikiran yang mengganggu dan sambut jiwa nagaku. Leng Tong memejamkan mata, dan gumpalan cahaya putih segera terbang keluar dari tubuh tahanan dan memasuki tubuh Leng Tong. Danu berjaga-jaga di samping, dengan hati-hati menjaga semua orang, terutama Luan Yu. Setelah menerima pukulan, sejumlah besar sisik naga jatuh dari tubuh Luan Yu. Pada saat ini, dia berdiri di kejauhan, berlumuran darah, wajahnya suram dan kesal. Tidak ada suara di alun-alun, semuanya menjadi sunyi. Kecuali Yun Xiao dan beberapa orang, kebanyakan dari mereka tidak tahu tentang Qiyu dan Leng Tong, mereka hanya melihat mereka bersatu dengan rasa ingin tahu dan merasa itu menyenangkan. Suamiku, apakah tahanan itu sudah mati? Fei Ni bertanya dengan suara rendah. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mencoba merebut tubuh mata vertikal. Apa? Baru pada saat itulah orang-orang di sekitarnya mengerti. Wajah Luan Yu suram, dia menyentuh darah di sudut mulutnya dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja dikalahkan, bisakah kamu mengambil alih tubuhku sekarang? Berhenti, jangan datang. Cambuk perak muncul di tangan Danu lagi, dan dia berdiri di depan mereka berdua, tampak seolah-olah dia siap untuk mati. Luan Yu benar-benar mendengarkan kata-katanya dan berdiri diam. Karena pukulan barusan memang tidak ringan, jika itu hanya melawan Putri Duyung, dia mungkin memiliki peluang untuk menang, tetapi jika tahanan memainkan trik lagi, akan sulit untuk mengatakannya. Saudara Yaoli, bisakah kamu membantuku membunuh orang-orang ini? Luan Yu menunjuk ke arah Danu dan Qiyu, memohon kepada Feng Yaoli. Anda terlalu lemah. Feng Yaoli mengerutkan kening, kamu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menangani ini. Petik 2. Luan Yu marah, tapi dia masih berkata dengan tenang, tentu saja tidak, tapi putra yang tidak berbakti ini licik, aku khawatir dia akan memainkan beberapa trik, saudara Li, kamu dapat menggunakan segel penyegelan langit Taiji untuk menyegel esensi sejati mereka dan kemudian menebasnya dengan pedangmu. Baiklah, karena aku telah setuju untuk bekerja sama denganmu, Tuhan ini tidak akan menganggapnya merepotkan. Feng Yaoli berjalan dengan pedang di tangannya. Danu kaget, dia mengarahkan cambuknya ke Feng Yaoli dengan tergesa-gesa, dan lingkaran cahaya perak menyebar. Siapapun yang memblokir pedangku akan mati. Feng Yaoli mencibir, dia memaksa ki dingin keluar dari tubuhnya dan menebas dengan pedangnya. Leng Tong, tiba-tiba membuka matanya, meraih tubuh Qiyu, dan melemparkannya seperti seorang prajurit. Ledakan, tubuhnya jatuh di bawah pancaran pedang dan meledak dengan keras, guncangan besar menyebabkan ruang bergetar. Meskipun tubuhnya telah meledak, itu tidak hancur di bawah getaran yang begitu kuat, itu hanya hancur dan jatuh ke tanah. Kekuatan tubuh fisik alam cahaya kosong bisa dilihat.
Danu mundur dan kembali ke sisi Leng Tong, dia berseru, "Tuanku." Leng Tong mengangguk, aura yang dia pancarkan benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia memancarkan aura seorang atasan, "Ya. Selamat, tuanku." Danu sangat gembira dan dengan cepat berkata, "Leng Tong baik-baik saja," kata tahanan itu, "dia tidak melawan sama sekali dan melakukan apa yang saya katakan kepadanya, saya telah sepenuhnya mengambil alih tubuh ini." Luan Yu berkata dengan marah, "Jangan menipu dirimu sendiri. Bahkan jika Anda benar-benar menempatinya, tubuh ini sudah terluka, dan hanya di tingkat kekosongan, jadi mungkin tidak dapat menampung jiwa Anda, berapa banyak kekuatan yang tersisa." Qiyu Leng menatapnya dan mencibir, "Dalam hal kepemilikan, tubuh alam kosong secara alami tidak dapat dibandingkan dengan tubuh alam cahaya kosong, lagi pula, apa yang saya kebutuhan adalah tubuh, bukan kultivasi, tapi dalam situasi ini, apakah saya masih memiliki hak untuk memilih? Bahkan jika mata vertikal ini tidak ingin dirasuki olehmu," Yun Xiao tiba-tiba mencibir, "Anda masih akan menggunakan kekuatan, bukan?" Petik 2. Memang, Qiyu mengangguk tanpa menyembunyikan apapun, tapi jika itu masalahnya, aku harus menghancurkan jiwanya terlebih dahulu, dan itu tidak akan semulus sekarang. Jadi, kamu berbohong ketika kamu mengatakan kamu akan melakukan apa yang dia suka, kata Yun Xiao, Anda berbohong padanya. Mengapa? Apakah itu penting? Qiyu mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Leng Tong setia kepada tuannya, dia meninggal dengan kematian yang layak, kata gadis duyung itu. Qiyu tidak ragu-ragu dan tertawa, tentu saja dia berbohong, pada saat itu, bagaimana kita bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Yun Xiao memberinya 2 jempol dan memuji, "Kalian berdua ayah dan anak yang aneh, kamu benar-benar membuka mataku hari ini." Kemudian, dia memberi isyarat mengundang dan berkata, "Tolong lanjutkan membunuh, jangan berhenti." Baru pada saat itulah Qiyu mengalihkan pandangannya dan menatap Luan Yu dan Feng Yaoli, yang tidak jauh, dengan ekspresi dingin. Luan Yu dengan marah berkata, "Anak yang tidak berbakti. Apakah Anda pikir Anda dapat membalikkan keadaan hanya karena Anda mengambil alih tubuh? Memang sulit untuk membalikkan keadaan, tetapi tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku sekarang," kata tahanan itu, "jika bukan karena serangan diam-diammu, aku tidak akan berada dalam keadaan ini." Luan Yu mencibir dan berkata, "Semuanya adil dalam perang, bukankah serangan diam-diam adalah sesuatu yang harus kamu lakukan? Untuk memberimu serangan itu, saudara Yaoli dan aku membayar harga yang mahal, tapi aku tidak berpikir bahwa kita masih tidak akan bisa membodohi Bomu." Luan Yu juga menatap Bomu ketakutan, dia bahkan telah menipu Yun Xiao dengan cahaya dewa penyihirnya, tetapi dia masih ditemukan oleh Bomu. Dia sedikit menyesal, dia tidak bisa menahan dorongan hatinya dan ingin menyingkirkan tahanan itu terlebih dahulu, itulah sebabnya dia keluar dari kehampaan untuk melancarkan serangan diam-diam. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan membiarkan Qiyu dan Persatuan Bela Diri Surgawi bertarung sampai kedua belah pihak terluka parah sebelum keluar. Sekarang, tidak hanya dia terluka parah, Qiyu masih hidup, dan orang-orang dari Aliansi Bela Diri Surgawi dan Istana Kaisar Samudra tidak terluka, dia berada dalam posisi yang sangat pasif. Bomu tersenyum tipis, "Meskipun aku telah memberinya beberapa nasihat, dia tidak percaya padaku, kamu ayah dan anak bisa melanjutkan, jangan pedulikan kami." "Maaf, Bomu," komandan penjara menghela nafas. "Ini bukan pertama kalinya," jawab Bomu, "mungkin itu hanya sifat kalian naga untuk curiga, jika Anda mempercayai saya saat itu, masalah hari ini tidak akan terjadi." Qiyu terdiam, matanya dipenuhi dengan penyesalan, "Bomu, aku dengan tulus meminta maaf padamu, saya harap kita bisa kembali ke persahabatan dan kepercayaan satu sama lain. Saling percaya di masa lalu." Bomu bertanya dengan heran, "Sobat, Tuan Qiyu, kapan Anda pernah mempercayai saya?" "Tentu saja aku melakukannya," Qiyu menjawab dengan serius, "jika tidak, aku tidak akan memintamu untuk menyegel tubuh fisikku, aku tidak akan memberimu mantra matahari sejati, yang begitu berharga, bukankah ini semua bukti saling percaya dan persahabatan? Namun, saya dibutakan pada akhirnya dan membuat kesalahan besar." Yun Xiao dan yang lainnya terkejut mendengar ini, dan bahkan Polong terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa mantra matahari sejati yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Bo sebenarnya diberikan kepadanya oleh putra ketiga naga sejati, pria di depannya. Ekspresi semua orang aneh, jika itu masalahnya, hubungan antara mereka berdua di masa lalu benar-benar tidak biasa, mungkin mereka benar-benar kawan dekat, tetapi dia tidak tahu bagaimana mereka jatuh. Mantra matahari sejati hanyalah hadiah untuk membantumu, kata Bomu dengan senyum tipis, itu hanya pertukaran yang setara di antara kita, dan tidak ada persahabatan di antara kita, bahkan jika ada, itu menghilang ketika kamu menyergapku. Petik 2. Baiklah, Kyu mengangguk, saat itu, kamu ditekan oleh Master Iblis dan menjadi budaknya, jika aku tidak memberimu seni rahasia sejati matahari untuk membebaskanmu dari tubuh budakmu, kamu tidak akan memiliki dewa laut dan warisan keluarga Bo, kamu telah menyegel tubuhku untukku dan menyimpannya sampai sekarang, yang dapat dianggap sebagai pemenuhan kontrak, sekarang, kembalikan tubuhku kepadaku. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Bomu. Yun Xiao bahkan lebih terkejut, dewa laut sebenarnya adalah budak Raja Iblis, dan itu adalah teknik matahari sejati dan ketiga putra naga sejati yang menyelamatkannya. Pikirannya berputar, sementara rekannya yang terkejut sangat gembira, tangannya gemetar karena kegembiraan. Karena Bomu bisa keluar dari identitas budak iblisnya, maka Hua Qiansu secara alami juga bisa melakukannya, itu tidak akan menjadi masalah bagi seniman bela diri lain yang telah terinfeksi oleh teknik iblis. Wajah Luan Yu dan Feng Yaoli juga mengungkapkan ekspresi aneh, mereka tidak tahu bahwa ada hubungan seperti itu di antara mereka. Bomu tersenyum, bukankah aku baru saja mengatakannya? Setelah kamu menyergapku, kontrak di antara kita secara alami berakhir, tapi sekarang, aku masih bisa memberimu jalan ini, dan itu adalah bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi dan bersumpah hati untuk mengikuti Li Yun Xiao. Bagaimana mungkin? Aku salah satu makhluk paling kuat di suku naga, balas Qi Yunnu, Anda ingin saya mendengarkan perintah manusia dan melayaninya atas panggilan dan panggilannya. Apa gunanya aku hidup seperti ini? Tentu saja, jawab Bomu, lalu bagaimana kalau menambahkan batas waktu untuk sumpah ini? Hanya 500 tahun. Yun Xiao tahu bahwa Bomu menghargainya karena kesengsaraan iblis dan berharap untuk memenangkan lebih banyak kekuatan, jadi dia tidak bisa tidak memiliki kesan yang lebih baik tentangnya. Bahkan tidak 5 hari, Kyu berkata dengan dingin. Bomu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu didiskusikan, kalian berdua bisa melanjutkan. Ekspresi Kyu berubah, jika Istana Kaisar Laut dan Aliansi Bela Diri Surgawi berdiri dan menonton, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri, apakah dia bisa melarikan diri dari tangan Luan Yu adalah masalah lain, tetapi akan sulit untuk mengambil dharmakayanya. Kalau ada ruang untuk diskusi, kita bisa bicara lagi, ujarnya buru-buru, tidak ada yang perlu didiskusikan, jawab Bomu, aku tidak akan mengubah kondisiku. Saya bisa melayaninya selama 500 tahun, tapi saya harus menambahkan syarat lain, kata tahanan itu untuk membunuh Luan Yu untukku, saat dia dibunuh, saya akan mulai melayaninya. Petik 2. Anak yang tidak berbakti, kamu mencari kematian. Luan Yu dengan marah menegur dan berkata dengan keras, aku adalah naga sejati dunia, arti keberadaanku adalah untuk melindungi dunia ini, saya secara alami tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kesengsaraan iblis. Tuan Bomu, tidak perlu berbicara lebih jauh dengan putra yang tidak berbakti ini, setelah aku membunuhnya, kita akan membahasnya secara rinci. Setelah Luan Yu selesai berbicara, dia berbalik dan menyerang. Ledakan, ruang tempat penjara berdiri meledak, dan dia segera mundur. Situasi saat ini sangat jelas, dia baru saja mengambil alih tubuh Leng Tong, meskipun dia bisa menggunakannya dengan bebas, tidak mungkin baginya untuk menang melawan Yuri, belum lagi lawannya masih memiliki avatar iblis bencana. Dengan demikian, dia hanya bisa terus menghindar, jika dia ingin melarikan diri, akan sangat sulit bagi Luan Yu untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin Feng Yaoli tidak memahami situasinya? Ekspresinya menjadi lebih jelek, bahkan jika Luan Yu membunuh Kyu, itu tidak akan ada gunanya baginya. Dia pernah dibodohi oleh Yun Xiao dan secara tidak sengaja bersumpah hati bahwa dia tidak akan pernah menyerang Duanmu Yuyu lagi, itulah mengapa dia telah membentuk aliansi dengan Luan Yu,
mencoba merebut 9 staf bintang dari Duanmu Yuyu melalui Luan Yu. Bulu yang berkuasa juga membutuhkan kemampuan ramalan Duanmu Yuyu, dan keduanya cocok. Dia tidak menyangka situasinya begitu pasif, dia tidak bisa maju atau mundur. Rou Wei. Pada saat ini, Istana Kaisar Laut yang dilindungi Poron akhirnya tidak dapat menahan tekanan dan berubah menjadi debu. Pemandangan di ruangan gelap muncul, di ruang redup, 7 lampu bintang menyala di susunan, dan cahaya seukuran kacang sedikit bergetar. Sebuah tempat tidur megah diletakkan di atasnya, penuh dengan bunga segar. Polong terkejut, dan dengan hati-hati menarik penghalang, takut kejutan dari pertempuran antara Yuri dan Qiyu akan menyebar. Hati Yun Xiao bergetar saat dia melangkah maju dan berkata, "Tuan Poseidon, saya punya pil di sini yang mungkin bisa menyelamatkan air ibu abadi." Pil apa? Ada apa? Poron bertanya, tertegun. Dia tidak lagi memiliki harapan untuk menyelamatkan istrinya, dia pernah menjadi ahli top di ranah seni bela diri surgawi, dan dia telah memperoleh semua jenis harta di dunia, tetapi mereka tidak berhasil. Ini adalah pil keberuntungan surgawi. Yun Xiao mengeluarkan kotak giok dan berkata, ini adalah pil keberuntungan surgawi. Apa? Polong terkejut, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, dia melihat kotak giok di tangan Yun Xiao. Kekuatan pil yang kaya bisa dirasakan melalui kotak, menyebabkan jantungnya melonjak dengan emosi, wajah lamanya benar-benar gemetar. Dewa air juga sudah bangun sejak lama, dia sama bersemangatnya saat dia berdoa dengan tangan di depannya, kakak laki-laki Yun Xiao, bisakah ramuan ini benar-benar menyelamatkan ibuku? Lebih baik mencoba daripada tidak, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika pil ini tidak berhasil, kita akan berada dalam masalah nyata. Gu Qingqing mengalihkan pandangannya dari medan perang dan menatap Yun Xiao dengan kesal. Bomu juga mengangkat matanya dan mengangguk. Pil ini tidak hanya yang paling mungkin menyelamatkan Rou Wei, tetapi juga satu-satunya di dunia, puluhan ribu bahan yang digunakan untuk memperbaikinya pada dasarnya punah, kecuali aturan 10 penjuru kembali ke langit dan bumi dan dipelihara selama puluhan ribu tahun, mungkin ada kesempatan untuk menciptakan kembali pil ini, Anda tidak akan dapat menemukan yang kedua dalam puluhan ribu tahun. Polong sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. 2 baris air mata mengalir di wajahnya saat dia berkata dengan suara gemetar, terima kasih. Selain itu, dia tidak membayangkan apa lagi yang harus dikatakan untuk mengungkapkan perasaan batinnya. Aku akan mengeluarkannya setelah pertempuran, kata Yun Xiao, tapi sekarang tampaknya ayah dan anak ini tidak lagi menjadi ancaman, dengan kita semua melindunginya, dia seharusnya baik-baik saja. Sambil gemetar, Polong mengambil pil dari tangan Yun Xiao, melepas penghalang, dan terbang ke bawah. Setelah menenangkan pikirannya, dia mengeluarkan pil keberuntungan surgawi. Tiba-tiba, cahaya keemasan dan perak menyebar, itu mengandung warna yang tak terhitung jumlahnya dan berkedip di matanya, seolah-olah dia menyeret seluruh dunia di tangannya. Lengan Polong gemetar, dia takut energi spiritual akan menyebar, jadi dia dengan cepat meletakkan pil itu di mulut Rou Wei. Cahaya segera menyebar dari mulutnya dan berubah menjadi awan yang menutupi tubuh Rou Wei. Aku kembali. Poron sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia sepertinya memiliki semacam tekad di dalam hatinya, bahwa dia pasti akan bisa menyelamatkan istrinya kali ini. Jari-jarinya yang sudah tua meluncur di wajah istrinya, dan air mata jatuh, dia berkata dengan suara gemetar, Rou Wei, kita akan segera bisa bertemu lagi, aku tidak akan membijakmu meninggalkanku lagi. Dewa air juga disentuh dan berdiri di samping, menyeka air matanya. Duanmu Chang menghela nafas, Nyonya Rou Wei mengorbankan dirinya ke surga untuk memprediksi masa depan, ini benar-benar mengagumkan, saya berharap surga akan membuka mata mereka dan membiarkannya bangun. Dewa air mengatupkan tangannya dan berdoa, kamu pasti akan mendapatkannya. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, saya yakin ini akan menjadi reuni yang bahagia. Dia melihat ke medan perang dan berkata dengan dingin, duo ayah dan anak yang aneh ini juga bertengkar. Mengapa kita tidak melakukan sesuatu dan mengirim mereka ke barat? Petik 2. Feini tertawa, suamiku sangat mendominasi, ini adalah ayah dan anak naga sejati yang telah mendominasi masa lalu dan masa kini. Apa maksudmu, Tuhanku? Yun Xiao memandang Bomu dan bertanya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah
Istana Kaisar Laut, dan Bomu dan Qiyu adalah teman lama, jadi dia harus menghormati pendapatnya. Bomu menghela nafas panjang dan berkata, "Ai, saya juga ahli yang tak tertandingi, tetapi saya tidak berpikir saya akan berakhir seperti ini. Jika dia bersedia membantumu dalam melawan kesengsaraan iblis, aku bersedia mengembalikan avatarku kepadanya." Sayang sekali dia menolak, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Adapun Dharmakaya Suwanni, dia menjilat bibirnya dan terkekeh, "Saya memiliki beberapa teman yang tidak memiliki tubuh fisik, dan saya dapat menampung mereka untuk sementara." "Terserah kamu," Bomu mengangguk. Setelah mendapatkan jawabannya, Yun Xiao memerintahkan, "Kedua serangga ini terlalu berisik, bunuh mereka semua. Jika ada yang berani menghentikan kita, bunuh mereka tanpa ragu-ragu." Kalimat terakhir jelas ditujukan pada Feng Yaoli. Feng Yaoli menunduk dan kebetulan bertemu dengan mata Yun Xiao. Dia merasakan sedikit hawa dingin di hatinya, jadi dia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendapatkan sisa jiwa Huodou, dia sekarang memiliki tubuh asli Huodou yang lengkap. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara signifikan, itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa bertarung melawan begitu banyak ahli dari Persatuan Bela Diri Surgawi. Luanyu saat ini mengejar Qiyusa, tetapi ketika dia melihat orang-orang aliansi bela diri surgawi mengelilinginya, dia segera menghentikan pengejarannya dan dengan marah berkata, "Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh bebuyutanku?" Petik 2. Yang mulia, Yun Xiao tertawa, "Kapan Anda mengatakan bahwa kami bukan musuh bebuyutan?" Petik 2. Bagus, bagus. Jangan menyesalinya. Luanyu sangat marah, tetapi dia tidak berdaya, dia hanya bisa menyerah mengejar tahanan dan mundur. Pan Yi dan Gu Qingqing sama-sama bergegas menuju Qiyu dan Danu, yang terakhir juga terkejut dan tidak berani melawan Liga Bela Diri Surgawi. "Bomu, apakah kamu benar-benar melupakan hubungan masa lalu kita?" Qiyu Jing bertanya, "Jika bukan karena bantuanku, kamu akan tetap menjadi pelayan, dan keluarga Bo tidak akan berada di puncaknya hari ini." Bomu menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, dia memejamkan mata, duduk di kursi teratai, dan mulai bermeditasi. Mata Feng Yaoli menjadi dingin. "Luanyu, di mana bala bantuanmu? Jika mereka masih tidak datang, saya pikir kita harus mundur." Bersambung.